Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Tiara Akilar dari kelas D Pendidikan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas mini riset saya dan juga rekayasa ide mengenai analisis faktor penyebab terjadinya gangguan kejiwaan pada diri seseorang di Desa Pasiran, Kecamatan Sedadap, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Sebelum memasuki bagian inti, kita harus tahu dulu apa sih pengertian dari gangguan kejiwaan. Gangguan jiwa adalah sebuah sindrom atau sekelompok gejala yang mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang sehingga bisa menyebabkan disfungsi dalam menjalankan aktivitas di kehidupan sehari-hari. Menurut Kelliat pada tahun 2012 mengatakan bahwa gangguan jiwa adalah perubahan pada fungsi jiwa yang menyebabkan gangguan pada kejiwaan seseorang sehingga bisa menimbulkan penderitaan serta hambatan dalam melaksanakan peranan sosial. Gangguan jiwa itu adalah sebuah sindrom atau sekelompok gejala yang mempengaruhi pikiran dan perilaku seseorang sehingga menyebabkan disfungsi dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori pola budaya menurut Ruth Benedict yang mengatakan bahwa dalam setiap kebudayaan itu terdapat beberapa temperamen yang ditentukan oleh faktor keturunan ataupun genetik serta faktor ketubuhan atau konstitusi atau norma yang timbul berulang-ulang secara universal di dalam kehidupan. Maka dapat dikatakan bahwa gangguan jiwa itu merupakan salah satu temperamen yang dimiliki penderita gangguan jiwa serta perasaannya dalam menanggapi berbagai hal yang ada di hidupnya. Selanjutnya, apa faktor penyebab dari gangguan jiwa? Yang pertama yaitu faktor genetik. Gangguan jiwa lebih rentan dialami oleh individu dengan riwayat keluarga yang mengidap gangguan jiwa. Gen tertentu nyatanya itu dapat meningkatkan resiko gangguan jiwa dan gejalanya itu bisa dipicu dari situasi tertentu. Seperti yang dikatakan oleh informan penulis yaitu Bapak Warli yang berusia 54 tahun yang juga merupakan orang tua dari salah satu penderita gangguan jiwa yang bernama Nur Abdiani, bahwa Nur ini adalah anak angkat yang sudah saya ambil sejak 4 tahun dan orang tua kandung perempuan dan juga abang kandungnya Nur itu menderita gangguan jiwa sehingga Nur ini menderita dari adanya faktor keturunan sehingga faktor keturunan ini memang sulit untuk terputuskan karena memang sudah terbawa oleh gen ibu dan abangnya. Yang kedua yaitu faktor kegagalan, dan dikatakan bahwa penderita gangguan jiwa ini pernah mengalami kegagalan putus cinta dan menyebabkannya depresi sehingga menimbulkan gangguan jiwa tersebut. Kemudian, bagaimana sih peran keluarga untuk membantu pemulihan terhadap penderita gangguan jiwa? Solusi yang pertama yaitu bisa dengan memberikan obat. Berdasarkan dari informasi yang penulis dapatkan dari informan mengatakan bahwa mereka sudah mencoba untuk melarutkan obat ke dalam minuman penderita gangguan jiwa. Tetapi karena dia tahu bahwa minuman tersebut tercampur oleh obat, maka dia tidak mau meminum minuman tersebut. Nah, dapat dikatakan bahwa walaupun beliau menderita gangguan jiwa, tetapi sepertinya dia masih mengetahui hal-hal yang tidak disukainya sehingga sulit untuk bisa memulihkan otak serta perilakunya seperti manusia yang sehat lainnya. Kemudian dari informasi yang didapat oleh penulis bahwa si penderita gangguan jiwa ini masih bisa melakukan pekerjaan rumah seperti mencuci piring, menyabut rumput, menyapu halaman yang bahkan bukan hanya dilakukan di rumahnya sendiri tetapi juga di rumah orang lain. Selanjutnya, hal yang bisa dilakukan yaitu melakukan konsultasi kepada pihak kesehatan ataupun kader puskesmas. Nah, peran para kader kesehatan itu sangat penting dalam membantu meminimalisir banyaknya penderita gangguan jiwa. Dari informasi yang penulis dapatkan bahwa pihak keluarga sudah pernah melaporkan kepada pihak puskesmas
tetapi mereka terlihat kurang peduli terhadap si penderita gangguan jiwa ini. Dan hal ini membuktikan bahwa hanya beberapa kali pihak puskesmas datang berkunjung ke rumah mereka untuk memberikan pil KB. Beberapa tahun belakangan ini sudah tidak pernah lagi diperdulikan. Kemudian juga ada solusi yang bisa dilakukan untuk mengobati para penderita gangguan jiwa berat. Yang pertama yaitu melakukan psikoterapi. Perawatan ini bisa dilakukan untuk mengeksplorasi pikiran, perasaan, serta perilaku pengidap gangguan jiwa berat untuk meningkatkan kesejahteraan pengidap. Ada beberapa jenis terapi yang bisa dilakukan seperti terapi kognitif dan terapi interpersonal. Kemudian yang kedua bisa memberikan obat-obatan, dan penggunaan obat-obatan ini tidak dapat mengatasi gangguan jiwa secara optimal, tetapi pengobatan ini bisa membantu pengidap untuk menurunkan gejala fisik maupun mental yang dialami. Pengobatan yang pertama itu bisa dengan antidepresan. Obat ini digunakan untuk mengobati depresi, kecemasan, dan terkadang kondisi lainnya. Antidepresan ini dapat membantu memperbaiki gejala seperti kesedihan, keputusasaan, kekurangan energi, kesulitan konsentrasi, dan kurangnya minat dalam aktivitas. Pengobatan yang kedua bisa dengan anti kecemasan. Obat ini digunakan untuk mengobati gangguan kecemasan seperti kecemasan umum atau gangguan panik. Kemudian pengobatan yang ketiga bisa dengan pengstabilan suasana hati. Jenis obat ini yang satu ini tuh sering digunakan untuk mengobati gangguan bipolar yang melibatkan episode mania dan juga depresi secara bergantian, yang kadang-kadang penstabil suasana hati ini digunakan bersamaan dengan antidepresan untuk mengobati depresi. Pengobatan yang terakhir yaitu antipsikotik. Pengobatan ini biasanya digunakan untuk mengobati gangguan psikotik seperti skizofrenia. Kemudian digunakan untuk mengobati gangguan bipolar atau digunakan bersamaan dengan antidepresan untuk mengobati gangguan depresi pada si penderita. Solusi yang ketiga bisa dengan pengobatan fisik, yang bukan hanya kesehatan mental yang perlu diatasi. Gangguan jiwa berat ini juga membutuhkan pengobatan fisik untuk mengembalikan kondisi kesehatan fisiknya. Pengobatan fisik yang dilakukan itu biasanya berupa menurunkan kebiasaan merokok jika merokok, yang memberikan efek buruk pada kesehatan mental, serta menurunkan resiko gangguan kesehatan fisik yang terjadi akibat gangguan jiwa yang dialami. Kemudian solusi yang keempat itu dengan pengobatan komplementer atau alternatif. Pengobatan ini tidak terkait dengan pengobatan yang wajib dilakukan, tetapi tindakan ini dilakukan itu untuk mengoptimalkan terapi dan juga penggunaan obat yang dilakukan dengan pengobatan tambahan seperti yoga, meditasi, hingga latihan relaksasi. Adapun kesimpulan dari hasil video ini yaitu bahwa gangguan jiwa adalah suatu kondisi yang dapat mempengaruhi cara berpikir, perasaan, hingga suasana hati seseorang. Gangguan jiwa ringan bisa diatasi dengan beberapa pengobatan, terapi, dan juga perubahan gaya hidup. Sedangkan untuk mengobati gangguan jiwa berat itu bisa menggunakan psikoterapi, obat-obatan, pengobatan fisik, dan pengobatan komplementer dan alternatif. Perlu dipahami bahwa jika penderita gangguan jiwa berat tidak mau meminum obat walaupun dilarutkan ke dalam minumannya seperti pada penderita gangguan jiwa yang penulis observasi, maka hal itu dapat menyulitkan peran keluarga bermain di dalamnya dan peran para kader kesehatan untuk membantu pemulihan terhadap penderita gangguan jiwa tersebut. Adapun saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber referensi dan juga menambah wawasan bagi para pembaca dan juga teman-teman sesama mahasiswa untuk bisa menggunakan hasil penelitian ini sebagai suatu sumber referensi penelitian dan sejenis, serta bisa
disarankan kepada pihak puskesmas dan para kader kesehatan untuk lebih peduli kepada orang-orang penderita gangguan jiwa yang berada di sekitar Anda. Sekian dari hasil presentasi ini. Saya mengucapkan mohon maaf apabila ada salah perkataan dan mengucapkan banyak terima kasih kepada para pendengar. Semoga video ini dapat menjadi bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Bye-bye.